Akhirnya sudah selesai pengiriman teman-teman. Ini mobil boxnya, tapi ya itu mobil kurir ya. Kalau saya habis ngirim sendiri taruh bagasi. Ini udah selesai. Sekarang balik pulang teman-teman. Aduh agak susah nih kuncinya. Bentar. Taruh di sini aja dulu. Banyak sekali teman-teman. Oh iya lupa. Aduh. Jadi banyak banget teman-teman. Aduh jatuh. Oke lah, langsung aja nanti akan saya tunjukin beberapa peluang bisnis online yang hasilnya itu benar-benar potensinya besar banget dan bisa dijalankan lewat smartphone aja. Biar nggak lama-lama. Turn on engine. Nyalakan AC, 2 level, ventilasi ditutup. Dan sebelumnya, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini saya akan berbagi peluang bisnis online yang bisa dikerjakan lewat smartphone aja. Full lewat HP aja bisa teman-teman. Kalau punya laptop bisa nilai tambah lah. Tapi pakai HP aja full meskipun nggak punya laptop itu bisa dijalankan. Nah, modalnya sendiri nggak besar, tergolong kecil. Kalau saya dulu masih awal-awal sekitar 3 jutaan, itu pun hasil dari kerja freelance ya, yang nganggur gitulah. Kemudian saya putar lagi untuk bisnis sampingan, ternyata hasilnya bisa besar banget setelah berjalan 2-3 tahun ya, dari awal yang modalnya kecil awal tadi. Dan di sini memang bisa dijadikan sebagai sampingan karena nggak terikat waktu. Kalau kita yang lokalan ya paling nggak cuma ngirim aja, itu pun kalau kita stok. Kalau kita menggunakan sistem yang partnership misalnya ya, itu nggak perlu stok teman-teman. Dan kalau kita main market luar misalnya, itu tergantung produknya juga sih. Kita hanya butuh ATM aja, ATM yang bisa digunakan untuk transaksi internasional. Bagaimana mekanismenya dan bagaimana potensi income-nya nanti akan saya tunjukin, dan hasil yang sudah saya dapat pun saya akan tunjukin ke teman-teman untuk motivasi, bukan pamer teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin ikutan edukasi umum, itu bulan ini nanti kisaran akhir bulan lah, itu saya buka ya, dan di Sidoarjo, dan itu belajarnya gratis. Saya akan tunjukin ke teman-teman bagaimana proses membangun bisnis online modal kecil tapi potensinya besar banget. Oke lah, akan saya tunjukin nanti waktu saya udah nyampe rumah ya, karena ini juga sudah sore teman-teman. Langsung aja saya akan back go home. Yang barusan lokal ya teman-teman, saya kirim sendiri. Yang internasional nanti akan saya tunjukin juga, sehingga teman-teman bisa memilih lah, ada opsional mau pilih yang lokal maupun internasional. Dan sekarang ya ini kena macet saya teman-teman. Tapi bisnis online itu nggak ada kata macet teman-teman, bisa 24 jam. Misal kita punya 2 bisnis online, yang satu berjalan lokal, yang satunya berjalan internasional misalnya, ya mungkin di target market Amerika ya. Nah di situ kita seolah-olah punya toko itu 24 jam, 12 jam on di lokal, 12 jam on di internasional, market global ya tentunya. Jadi ya anggaplah kalau kita punya market lokal itu mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk cover buyer ya. Dan yang global, misal kita jualan di Etsy nih atau di eBay ya. Nah, di situ ya sebalikannya teman-teman. Kalau market global kan setiap negara kan beda jam ya. Nah, di situ ya orderan itu bisa terus-menerus teman-teman, dan diproses 1 hari berikutnya. Nah, enaknya itu kayak gitu. Jadi kita seolah-olah itu meskipun lagi di jalan kayak gini ya, macet, orderan itu tetap bisa masuk teman-teman. Enaknya kayak gitu untuk bisnis yang dijalankan kayak jualan online, affiliate, terus partnership, terus just tip. Nah, yang just tip ini potensinya besar juga, modalnya juga cuma sekali teman-teman. Nanti akan saya tunjukin bagaimana mekanismenya, dan di sini sepengalaman saya pribadi itu bisa miliaran hasilnya. Nah, nanti akan saya tunjukin juga salah satu akun saya yang orderannya tuh banyak sekali, dan di situ sekali order saya biasanya ngambil sekitar $25 sampai $80 profit bersihnya ya, segitu. Karena itemnya sendiri harganya sekitar $300 teman-teman.
ya bisa di bawah itu sih. Tapi fluktuatif ya, dalam arti di sini saya nggak cuma menjual satu barang aja, jadi hasilnya itu naik turun. Kalau yang dibeli barang mahal ya hasilnya besar, kalau barang murah mungkin kayak kabel ya, konektor dan lain itu ya kecil juga teman-teman, paling 15.000 atau 10.000 atau 5.000 bahkan 3.000 kalau dirupiahkan tentunya. Karena waktu kita transaksi pakai kredit card misalnya, nah di situ akan terkonversi secara otomatis teman-teman dari rupiah ke dolar. Nah kalau kita beli pakai kredit card tadi, itu juga akan didebet secara otomatis. Nah di situ akan kelihatan selisih harganya ya, dan profitnya bisa kita ketahui dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Tentunya kita harus update keterangan tanggal sampai berapa nanti baru muncul transaksinya. Intinya di situ nanti akan saya tunjukin bagaimana cara memulainya dan pakai modal sekali aja. Selebihnya ya pokoknya enak banget lah teman-teman. Ini sudah mau belok kiri, kemudian udah nyampe rumah teman-teman. Saya fokus aja ya. Dan akhirnya nyampe juga teman-teman. Di depan sini tinggal belok ke carport aja untuk memarkirkan mobil, dan nanti kita bahas ya. Oke lah, ini tinggal masuk aja. Oke lah. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama dibahas yang paling mudah dulu. Nah, di sini adalah platform AliExpress, di mana kita bisa mencari produk dengan harga yang murah. Karena harganya murah, kalau kita menerapkan affiliate di sini, maka hasil yang kita dapatkan kecil juga teman-teman. Kalau affiliate itu setidaknya harganya yang tinggi-tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan sekian persen dari harga tersebut, sehingga makin tinggi ya makin besar. Saya juga affiliate juga sih sebenarnya di AliExpress ini, namun hasilnya kecil teman-teman. Jadi saya lebih fokus ke just tip-nya. Kalau just tip saya cuma modal kredit card aja teman-teman. Jadi kalau ada orang yang pesan, baru saya orderkan. Jadi uang masuk duluan, itu sudah profit, dan baru kita beli barang sesuai dengan pesanan. Jadi enak ya. Dan di situ income-nya itu besar banget teman-teman. Dan yang kedua, yang tanpa modal itu kita bisa menggunakan platform Teespring. Nah, di sini kita bisa menjual kreativitas kita dalam bentuk kaos, kemudian kayak jaket-jaket, kemudian stiker dan sebagainya. Ya intinya aksesoris pun masuk di sini ya teman-teman. Nah, untuk registrasi langsung aja di bagian start creating. Di sini nanti bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan. Sebentar. Nah, kayak gini, ini dilengkapi semua, mulai dari nama brandnya, kemudian email, kemudian password, dicentang aja I'm not robot, kemudian sign up. Dan di situ nanti kita bisa berkreativitas sesuai dengan ide kita untuk diterapkan pada kaos, kemudian pada furnitur-furnitur kecil, kayak mungkin kayak gini ya, kayak gini-gini, itu bisa teman-teman. Kemudian kalau sudah jadi ya, itu bisa dijual di eBay teman-teman. Market eBay ini besar banget. Nah nanti kalau sudah ada buyer yang beli item kita, maka kita orderkan di Teespring ini menggunakan lagi-lagi ini teman-teman, kredit card lagi. Dan di situ karena ada order duluan, maka hasil itu masuk duluan ya teman-teman. Jadi hasilnya tadi itu baru kita belikan produk kita sendiri di Teespring ini, sehingga ya kita profit duluan. Jadi bisa dikatakan tanpa modal, meskipun kita mengeluarkan uang untuk membelinya, tapi setidaknya di situ kita mendapatkan income terlebih dahulu teman-teman. Nah jadi untuk market eBay ini besar sekali teman-teman. Kita tinggal main harga yang agak murah-murahan aja, itu udah bisa menarik buyer, dan kalau banyak pembelinya ya gede juga hasilnya. Jadi di sini setidaknya kita minim itu punya ATM lah, entah Visa atau Mastercard dan lain-lain, yang bisa kita gunakan untuk transaksi internasional teman-teman, karena memang dibutuhkan untuk melakukan order itu tadi teman-teman. Tapi secara mekanisme sebenarnya tanpa modal ya, karena orang beli duluan, jadi profit udah masuk baru kita belikan. Nah di sini bisa kita
kita kembangkan lagi di beberapa market, misal market-market internasional intinya, karena kita menggunakan platform Teespring karena di situ global ya untuk pengirimannya. Jadi kalau kita main lokal, untuk harganya yang kurang, daya beli Indonesia ini ya kalau dibandingkan luar itu cukup jauh lah intinya. Tapi lokal sendiri itu potensinya besar karena saya sendiri itu juga membuka just tip, jadi kayak apa, just tip impor gitu ya, dari luar dimasukkan ke sini. Cuma memang untuk pajaknya cukup gede teman-teman, 17,5% untuk saat ini. Dan kebanyakan kalau saya pribadi di elektronik, kalau just tip itu tadi saya sendiri menggunakan Instagram ya buat apa namanya promosinya, dengan follower setidaknya satu akunnya 50.000 orang yang menfollow. Kemudian yang akun lain itu ada juga yang hampir 100.000, dan yang kecil-kecil ya masih ribuan lah karena masih merintis. Karena berbagai sektor itu setidaknya kita harus masuk teman-teman, selama itu potensial ya, karena peluang itu kerjaan, lowongan itu tercipta karena ada bisnis yang dibuat oleh seorang pembisnis berdasarkan peluang itu tadi ya. Dan di sini meskipun lokal teman-teman, kita bisa menghasilkan besar. Nah, di sini saya akan tunjukin untuk Instagram saya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, followers 50,2k ya, dan ya kayak gini nih lah intinya. Ini untuk jasa titip impor yang smartphone. Kalau yang alat-alat lain ada juga sih, kayak apa namanya peralatan rumah tangga kayak gitu ya. Memang akun ini saya khususkan untuk yang smartphone, dan itu ya khusus lah intinya. Untuk yang produk lain itu di akun lain. Intinya apapun peluangnya kita bikin dan kita kembangkan, intinya kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang affiliate itu ada banyak opsinya teman-teman. Intinya yang komisinya besar itu nggak apa-apa diterapkan. Kalau komisinya kecil, rugi dengan tenaga optimasinya atau untuk marketingnya nantinya. Dan kalau yang gede-gede itu Amazon itu besar teman-teman, kemudian Gearbest, TomTop, kemudian Banggood itu lumayan-lumayan ya. Tapi kalau AliExpress, pengalaman saya pribadi itu kecil banget. Kalau affiliate lokal ya mungkin teman-teman yang main lokal, kalau saya nggak pernah main lokal ya, yang tahu main lokal bisa komen lah di bawah, nanti dapatnya itu berapa per komisinya. Intinya kalau saya pribadi melihat sih cuma riset aja ya, dari apa namanya terms of agreement-nya itu cukup kecil. Kalau saya pribadi yang affiliate itu kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini untuk bulan pertama banget dapat 5.623,78 US dollar ini dengan daily 181,41. Ini dulu ya yang di 2019 pertama kali. Tapi sebelum saya mendapatkan income sebesar ini, ya apa namanya, blog-blog kemudian sumber-sumber itu saya besarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang bulan kedua, saat setelah mendapatkan income ini, itu kisaran sebentar. Nah, 63.000 US dollar ini cukup gede lah bagi saya pribadi ya, karena sudah mendekati di 1M omsetnya. Kemudian bulan ketiganya, sebentar, bulan ketiga itu yang ini, tanggal 1 sampai 31. Tapi ini masih di awal banget, itu 2019 teman-teman. Mulai tanggal 1 sampai 31-nya 44.000 ya US dollar, itu ya turun sih dari yang sebelumnya. Memang bisnis itu kayak gitu teman-teman, pasti fluktuatif, naik turun, nggak ada yang flat di angka misal 100 dolar ya, 100 dolar terus, kecuali kalau kita kerja jadi karyawan atau pegawai, itu biasanya flat, dan naiknya pun mungkin tahunan atau ya ada waktu tertentu lah intinya. Kemudian bulan berikutnya lagi di bulan 6 cukup lumayan lah, di atas 125.000 US dollar dengan daily average-nya 4.163 US dolaran, lebih dikit ya, itu daily atau perharinya, tapi ini omset. Jadi kalau kita komisinya gede, kita bisa hasil gede juga teman-teman. Jadi tenaga kita yang kita keluarkan untuk optimasi itu bisa terbayarkan, dan ya mungkin hasilnya bisa bikin senyum lah intinya. Agak capek juga teman-teman, apa namanya, ya aktivitas terus lah seharian. Jadi ya mungkin saya akan ngomong slow-slow aja ya, dalam arti di sini nggak terlalu cepet voice-nya karena juga ya lelah banget lah intinya. Dan untuk affiliate sendiri, saya hanya nunjukin cuma salah satu akun saya ini tadi. Sebenarnya ada banyak, ada TomTop, ada Gearbest, dan ada apa namanya Amazon dan lain sebagainya. Bahkan Amazon itu yang pertama kali saya terjun, hasilnya ya kalau saya tunjukin nanti dikira pamernya terlalu gitu ya. Jadi ya apa namanya, segini aja dulu nanti lah yang saya tunjukin. Dan untuk yang lokal
kucing saya nih. Dan itu teman-teman, kalau yang lokal itu bisa main di kategori yang benar-benar kenceng aja ya, yang kenceng-kenceng gitu, maksudnya trennya itu yang minimal kalau turun itu nggak terlalu turun lah. Mungkin salah satunya skincare kayak gitu ya teman-teman, dan mainnya bisa jualan di TikTok atau marketplace atau sosmed ya. Kalau masalah sosmed sih mungkin tergantung dengan seberapa banyak follower dan seberapa kita gencar untuk promosinya ya. Tapi kalau kita main ads, nah di sini modal di awal, tapi kalau kita nggak menguasai strategi dalam ads, kita bisa bahasa umumnya boncos ya. Tapi kalau kita bisa menguasai ads, wah di situ enak banget. Jadi kita nggak perlu bangun dari nol teman-teman. Dalam arti untuk mendapatkan income besar itu nggak susah-susah amat lah. Tapi kalau menguasai ads ya di situ, kalau kita nggak menguasai ya bisa dikatakan ya bahasa umumnya boncos tadi teman-teman. Dan di sini saya akan tunjukin salah satu kerabat saya lah, yang hasil 2 harinya itu bisa sampai 7 jutaan cuma jualan satu jenis skincare aja. Kalau punya banyak store makin gede juga ya. Tapi di sini saya nunjukin satu case aja. Saya sendiri juga sampingan ya, jualan kayak gitu tuh sampingan. Ya intinya yang gede dijadiin utama, yang kecil itu dijadikan sampingan. Tapi kalau yang kecil tadi kenceng banget ya nggak ada salahnya dijadikan utama juga teman-teman. Nah di sini saya akan tunjukin. Saya buka dulu. Nah ini bisa dilihat teman-teman, 7.044.626 rupiah ya, cukup gede ya, 2 hari juga. Nah ini percakapannya teman-teman. Jadi kita tinggal bikin akun TikTok, kemudian shopnya dibuka, kemudian kita listing produk. Kalau ini skincare teman-teman, skincare memang salah satu produk yang kenceng banget ya penjualannya, karena ya semua orang butuh lah. Dan untuk jualan, kalau saran saya pribadi itu ambil dari entah itu distributor pertama kayak gitu ya, sehingga harganya itu bisa murah, dan kalau dijual lagi untungnya bisa lumayan gitulah. Tapi ada 2 opsi kalau kita jual harga cukup tinggi, misalnya untungnya memang tinggi tapi perputarannya nggak seberapa cepet. Tapi kalau kita jual low price aja, mungkin ya harga yang agak turun sedikit gitulah. Nah di situ kita bisa mendapatkan kenceng sekali closingnya, tapi per piece-nya kita dapat sedikit. Tapi kalau banyak juga yang beli ya gede juga teman-teman. Nah tinggal dipilih opsi yang mana aja, dan ini bisa diterapkan pakai smartphone doang teman-teman, full. Jadi kita tinggal download TikTok, kemudian kita buka TikTok shopnya, kita listing produknya, dan kita bisa bikin konten-konten setiap hari pakai HP aja. Dan usahakan kalau record ya kameranya yang bagus ya setidaknya. Jadi jangan sampai gambarnya jelek kayak gitu. Ya memang setiap smartphone punya standar masing-masing, tapi di sini yang paling krusial biasanya di segi kameranya. Kadang kalau buat rekaman banyak noise atau kecepatan FPS-nya itu nggak cepet gitu, nggak halus. Jadi kesannya kayak gimana gitu ya. Jadi peluang bisnis online itu luas banget dan bisa dijalankan lewat smartphone aja teman-teman. Tapi setidaknya kalau kita jualan lewat smartphone, memang kamera itu sangat penting banget ya. Jadi kita milih yang kameranya bagus. Kalau masalah RAM dan lain sebagainya itu sih belakangan, karena jualan online intinya itu gambarnya bagus. Kalau bikin konten tuh bagus, di-post di sosial media untuk marketingnya. Apalagi kalau kita main ads ya, di situ bentuk foto aja itu harus benar-benar jernih teman-teman, sehingga bisa dilihat detail-detail, dan itu bisa menarik daya tarik buyer lebih tinggi ya. Jadi bikinnya itu nggak salah-salahan. Kalau kita nge-ads gambarnya aja mungkin nyomot dari sana sini, yaitu kelihatan kayak nggak serius penggarapan iklan dari marketing ads itu sendiri teman-teman. Jadi di luar dari kita ngambil produk dari distributor pertama, kita juga harus memikirkan strategi marketing. Apabila kita ingin cepet ya pakai ads, kalau kita pengen natural bertahap ya mungkin bisa kayak mengembangkan TikTok ya, di awal bertahap video diupload satu sampai follower banyak, setelah itu baru dipakai jualan. Nah mungkin segini dulu teman-teman untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, dan diambil manfaatnya meskipun itu sedikit. Apabila ada jeleknya dibuang aja, dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS ini. Barangkali ada video yang belum teman-teman tonton, teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu dan mengambil manfaat dari video tersebut. Apabila ada jeleknya dibuang aja. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.